Oke, di video kali ini saya akan bahas soal-soal latihan untuk proses stokastik ya, persiapan UAS. Kita mulai saja. Yang pertama di sini kita punya misalkan TK itu menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk klaim asuransi diproses. T1 menyatakan waktu yang dibutuhkan hingga klaim pertama diproses. Diketahui bahwasanya T1, T2, dan seterusnya itu saling bebas dan berdistribusi dengan fungsi peluangnya adalah 0,1 E min 0,1 T. Untuk T yang lebih dari 0 dengan T-nya itu diukur dalam setengah jam. Hitung peluang bahwa setidaknya sebuah klaim akan diproses pada waktu 5 jam ke depan dan berapa peluang bahwa setidaknya 3 klaim diproses dalam 5 jam. Jadi yang ditanya itu adalah yang pertama peluang katanya setidaknya sebuah klaim. Berarti apa? Ya katakanlah T1 ya karena cuma satu. Nah, dia itu akan diproses dalam waktu 5 jam. Berarti kurang dari sama dengan 5 jam, perhatikan di sini dia setengah jam ya. Berarti kalau 5 jam itu berarti setengah berarti kan 1 jam itu kan 2 ya. Kan periodenya T-nya itu adalah setengah jam. Berarti kalau 5 jam ini sama dengan ya 10 ya, 2 kalinya 5 berarti ini 10. Nah, kemudian yang B pertanyaannya adalah berapa peluang bahwasanya setidaknya itu 3 klaim diproses dalam 5 jam. Berarti peluang N dalam 5 jam itu 10 ya, itu sama dengan lebih dari sama dengan 3 ya. Lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Oke, jadi ini yang ditanya. Kita jawab saja. Untuk yang pertama, peluang T1 kurang dari sama dengan 10 itu sama aja dengan apa? 1 dikurang peluang T1 lebih dari 10. Ya. Ya, karena di sini kita punya fungsi peluangnya adalah FT ya. Sini FT-nya itu adalah 0,1 E min 0,1 T, maka peluang bahwasannya T lebih dari T itu sama aja dengan 1 dikurang E min lambda T ya. Berarti sama aja di sini sama dengan kan ya. Ini harusnya sama dengan E min lambda T ya. Berarti di sini jadinya 1 dikurangin dengan E min 0,1 dikali 10 ya, sama dengan 1 dikurang E min 1 ya. Seperti itu. Nah, untuk yang B berarti kita harus cari tahu dulu nih N-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, karena tadi N-nya itu dia berdistribusi Poisson dengan dia itu adalah 1/10 ya, lambdanya. Perhatikan di sini dia 0,1 gitu ya, lambdanya 0,1 ya. Otomatis N10 itu akan berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah apa? 10 dikali 1/10 yaitu sama dengan Poisson dengan parameternya itu adalah 1 atau lambdanya adalah 1 ya. Jadi kita punya N10 itu dia parameter lambdanya itu adalah 1. Nah, maka untuk peluang N10 lebih dari sama dengan 3 sama aja dengan 1 dikurang apa? Peluang N kurang dari N10 kurang dari 3. Ya, sama aja dengan 1 dikurang, berarti peluang N10-nya itu sama dengan 0 ditambah peluang N10 sama dengan 1 ditambah peluang
N10-nya sama dengan 2 ya. Berarti ini tinggal kita masukkan saja. Ya, ingat rumusnya itu adalah peluang NT sama dengan K itu sama aja dengan apa? Yang lambda T pangkat K E min lambda T dibagi K faktorial ya. Kita akan gunakan rumus yang ini. Berarti 1 dikurang ketika K-nya itu 0 otomatis sama aja dengan E pangkat lambda T ya. Berarti E min lambda T-nya itu. Nah, karena di sini kita pakainya tadi sudah N10, jadi lambda T-nya itu sekarang adalah yang satu di sini ya. Jadi sekarang kita punya bahwasanya lambda T-nya itu sama dengan 1. Ya, karena awalnya kan lambdanya itu adalah 1 per 10 ya. Gitu. Lambda T-nya karena T-nya ini 10 jadinya 1 ya. Jadinya langsung E min lambda. Oke, kita masukkan saja lambdanya ya. E min lambdanya itu adalah E min 1. Nah, ditambah ketika dia 1 berarti 1 pangkat 1 dikali E min 1 dibagi dengan 1 faktorial ya. Ditambah ketika dia 2 berarti 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali E min 1 ya. Atau berarti sederhananya sama dengan 1 dikurang E min 1. Ini juga E min 1 ya, dikurang E min 1. Kemudian yang ini kurang setengah E min 1 ya. Berarti sama aja dengan 1 dikurang 1, 1 setengah berarti 2, 2, 5 per 2 ya. 5 per 2 E min 1. Ya. Jadi nanti ini dihitung saja nilainya ini sama dengan berapa gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Ya, jadi perlu diingat gitu ya bedanya ketika kita menghitung probabilitas untuk T dan juga ketika kita sudah menghitung untuk yang N gitu ya. Nah, jadi mungkin saya tuliskan di sini ya. Probabilitas bahwasanya T1 itu lebih dari T itu sama aja dengan peluang NT-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan E min lambda T ya. Jadi ini diingat saja. Ya. Jadi maka tadi kita pakai yang nomor pertama tadi ya. Yang ini nah. Oke, itu nomor 1. Ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan. Kita lanjut dulu untuk nomor 2. Untuk nomor 2 di sini kita punya soal misalkan NT itu adalah proses kosong dengan lajunya lambda sama dengan 3, maka hitunglah peluang N4-nya sama dengan 5. Kemudian yang kedua N45, N6-nya itu 9. Kemudian yang ketiga ekspektasi dari 2N2, ini mungkin saya perbaiki nih tulisannya ya. Peluang N4 sama dengan 5, yang ini peluang N4-nya sama dengan 5, kemudian N6-nya itu sama dengan 9. Lalu yang ini itu ekspektasi dari 2N2 dikurang 4N6, dan yang ini itu variansi dari 2N2 dikurang 4N6. Perhatikan di sini lambdanya itu adalah 3 ya. Ingat kembali ya. Oke, jawab. Ingat kembali, saya ingatkan ya sini peluang NT sama dengan K itu tadi apa? E min lambda T dikali lambda T pangkat K dibagi K faktorial. Nah, berarti untuk yang bagian A, probabilitas N4 sama dengan 5, ini sama aja dengan, ya karena lambdanya adalah 3,
E min 3 dikali T-nya itu adalah yang 4 ya. Oke, 4 kemudian dikali dengan lambda T-nya berarti 3 dikali 4 dipangkatkan K-nya adalah 5 dibagi 5 faktorial. Ya, atau bentuk sederhananya berarti ini 12 ya. 12 pangkat 5 dikali E min 12 dibagi 5 faktorial. Ya, ini nanti dicari tahu ya nilainya ini berapa, kita dihitung sederhananya berapa. Nah, itu untuk yang bagian A. Untuk yang bagian B berarti tinggal peluang N4 sama dengan 5, N6 sama dengan 9, itu sama aja dia dengan, berarti peluang N4-nya itu adalah 5 dan N6 dikurangi dengan N4-nya itu sama dengan 9 dikurangi 5 yaitu sama dengan 4. Nah, ini berarti sama aja dengan peluang N4 sama dengan 5 dikali dengan peluang N6 dikurang N4 sama dengan 5. Kok 5? 4 ya, sorry. 9 dikurangin itu adalah 4 ya. 4. Nah, ini sama dengan 4. Ya, totalnya adalah 9 ya. Nah, berarti ini sama saja. Ini tadi caranya sama seperti ini ya. Berarti ya, peluang N4 sama dengan 5 tadi yang ini. Berarti 12 pangkat 5 E min 12 per 5 faktorial kita kali dengan, kalau yang ini berarti periode waktunya itu 2, berarti sama aja dengan, tadi karena kita punya lambdanya 3 ya, 3 dikali dengan periode jaraknya ya, N4 dikurangin N2 itu kan 2 ya, dikali 2, pangkatnya adalah 4 di sini. Ya, lalu E min 3 dikali 2 dibagi dengan, tadi ini adalah 4 faktorial. Ya, berarti bentuk sederhananya ya, kita bisa sederhanakan. Ya, kalau mau disederhanakan berarti ini 12 pangkat 5 dikali E min 12 dibagi 5 faktorial dikali dengan 6 pangkat 4 E min 6 per 4 faktorial. Ya, kalau mau dihitung ya nanti silahkan dihitung ini nilainya sama dengan berapa ya. Caranya seperti itu saja, tinggal kita kurangkan saja. Kemudian yang C tadi ekspektasi ya. Yang C itu adalah ekspektasi dari 2N4 dikurangin 4N6 ya. 2N2. Oke, 2N2 4N6. 2N2 4N6. 2N2. Nah, oke, berarti tinggal ini ya berdasarkan sifat aljabar 2N2 ya dikurangin 4 ekspektasi N6 ya. Ini sama aja dengan 2 dikali ekspektasi N2 berarti tinggal lambda dikali T-nya yaitu 2 ya. Nah, dikurangin 4 dikali ini 3 dikali 6. Nah, berarti sama dengan yang ini itu 12, yang ini berapa tuh? 72 ya. Sama dengan minus 60. Jadi itu ekspektasinya. N2, ya benar ya. Nah, kemudian yang D tadi adalah variansi ya. Oke, berarti kalau untuk variansi dari 2N2 dikurang 4N6 ini sama aja
dengan nah, kita keluarin duanya ini jadi 4 dikali variansi N2. Ya, ini kita anggap dia bentuknya lebih sama ke ini ya. Variansi 2N2 ditambah min 4 dikali N6 gitu. Jadi seperti ini. Jadi ini tinggal tambah. Ini min 4 dikuadratin itu adalah 16. Nah, kemudian ini variansi. Nah, si N6-nya ini kita ubah saja bentuknya itu menjadi N4 dikurangin N2. N6 dikurangin N6 dikurangin N2. Kenapa kita kurangin? Ya, karena di sini si N6 ini kan dia ada ini ya, ada N2-nya gitu. Jadi kita harus kurangkan dulu dia dikurangin N2 gitu. Karena di sini ada karena kan ini kita istilahnya kan kita berbicara masalah proses ya dan dari waktu gitu. Ketika N2 kan di sini katakanlah di sini N2. N2 dan di sini adalah N6. Ini kan waktunya kan 6 gitu ya. Di sini waktu 6, di sini waktu 2. Artinya di N6 ini kan dia ada sangkut pautnya dengan siapa? Si N2 ini gitu. Nah, ada selisih di sini. Makanya si N6 itu kita anggap saja kita kurangkan N6 dikurangin N2 gitu. Nah, ini sama aja dengan 4 dikali. Nah, ini adalah 2. 2 tadi lambdanya 3 ya. 3 dikali 2 ditambah 16 ini 6 dikurangin 2 itu adalah 4 kita kali dengan 3 ya. Nah, sama saja dengan ini 6 24 ya. Ditambah yang ini berapa nih? 12 ya. 6 dikali 12 coba sebentar saya. Tadi 4 dikali dengan 6 kemudian 16 dikali dengan 12 itu ada 192. 192 ya sama dengan itu adalah 216 ya. Seperti itu saja. Ya, jadi lebih kurang cara pengerjaannya seperti itu. Oke, itu untuk nomor 2. Kita lanjut ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita sudah masuk ke merging ya. Merging atau jumlahan dari proses Poisson. Nah, perhatikan di sini katanya mahasiswa jurusan Sains ITERA akan datang ke gedung F melalui pintu depan atau pintu belakang. Kedatangannya itu atau mengikuti proses Poisson dengan lambda satunya setengah, lambda 2-nya adalah 32. Ya, jadi kita punya nih N1-nya itu katakanlah yang lewat depan Poisson dengan dia lambda satunya adalah setengah. Ya, ini dia lewat depan. Dan N2-nya itu berdistribusi Poisson dengan lambda 2-nya itu adalah 3/2. Dia lewat belakang. Otomatis kita punya N. Ya, dia berdistribusi Poisson dengan parameternya itu adalah lambda sama dengan kita jumlahin saja. Ini setengah ditambah setengah tambah 3/2 sama dengan 2 ya. Artinya ini penjumlahan dari yang kedua ini ya, N1 sama N2. Di mana di sini kita punya N-nya adalah N1T ditambah dengan N2T. Nah, pertanyaan yang A, berapa peluang tidak ada mahasiswa yang datang dalam waktu 3 menit? Berarti yang ditanya itu oke. Sebentar. Oke. Yang pertama dia tanya adalah peluang tidak ada mahasiswa. Sudah. Berapa peluang tidak ada mahasiswa yang datang pada waktu 3 menit?
Oke, berarti yang untuk ini berapa peluang tidak ada dalam waktu 3 menit sama aja dengan peluang N3 sama dengan 0 atau sama aja dengan peluang T1-nya itu lebih dari 3 ya. Artinya orang pertama itu datang dia lebih dari 3 menit kayak gitu ya. Nah, ini tadi nilainya itu sama aja dengan E min lambda. Lambda T ya. Nah, berarti sama aja dengan, nah, E min lambdanya tadi adalah 2 dikali dengan 3 sama dengan E min 6. Ya, seperti itu. Kemudian hitung waktu kedatangannya. Berarti yang B itu adalah ekspektasi dari T atau waktu kedatangan ya, sama dengan 1/lambda sama dengan 1/2. Kemudian yang C pertanyaannya adalah berapa peluang mahasiswa benar-benar datang melalui pintu depan. Oke. Ini tuh dia artinya dia menanya peluang bahwasannya T, tadi dia bilang T, oke depan ya. Nah, T depan itu kurang dari T belakang. Kok belakang? Belakang. Jadi untuk mencari peluang bahwasannya dia itu benar-benar datang lewat pintu depan atau pintu belakang, kita sebenarnya tinggal membagi si lambdanya itu. Berarti kalau misalnya dia lewat pintu depan, berarti kita bagi si 1/2-nya. Berarti sama saja dengan 1/2 dibagi dengan 1/2 ditambahin 3/2 atau 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/4 gitu. Jadi rumusnya ini kayak lambda 1 dibagi lambda 1 plus lambda 2 gitu. Itu rumus untuk mencari uh, peluang bahwasanya benar-benar dia lewat pintu depan. Jadi kalau misalnya lewat pintu belakang berarti nanti 3/2 per 1/2 tambah 3/2 atau ya 3/4 gitu. Kok 3/4? 3/4 tuh. Sebentar, kok 3/4? Kalau misalnya peluang T belakang itu kurang dari T depan, berarti kan sama aja dengan 3/2 per 1/2 tambah 3/2 sama dengan 3/2/2 ya, sama dengan 3/4 ya, dia benar. Benar, 3/4 ya. Karena peluangnya ini kan hasilnya, ya benar hasilnya itu 1. Ya, jadi seperti itu saja untuk yang bagian ini gitu ya. Jadi cukup mudah dipahami saja bagaimana untuk prosesnya. Sebentar. Dikali oke, sebentar. Oh, mohon maaf tadi untuk yang ini harusnya dia tidak perlu dikurangin ya. Karena oke. Ya, tidak perlu ya untuk menghitung variansi itu. Sebentar, variansi. Oke. Ya, dia tidak perlu di itu berarti ini langsung 3 kali 6 ya. Berarti ini bukan 192 ya. Ini berarti tinggal 16 dikali 18 harusnya. Coba kita hitung ulang. 16 dikali 18 itu 288 ya. 288 ditambahin dengan 24 itu 312.
312 ya. Jadi itu jawaban yang benar ya. Ini salah. Saya salah lihat rumusnya. Oke. Kita lanjut itu untuk yang ini ya. Jadi dipahami saja maknanya. Ini menyatakan ya dia nol gitu ya. Ini selang waktunya gitu. Jadi kayak ya kalimat-kalimat seperti itu harus dipahami. Nah, kita coba lihat soal yang selanjutnya ini terkait apa nih? Penjualan tiket ya. Oke, kita lihat soalnya. Jadi dia bilang bahwasannya penjualan tiket pertandingan semifinal AFF 2014 mengikuti 3 proses kosong. Yang pertama, penjualan tiket seharga sebenarnya itu 2 per jam. Kemudian penjualan tiket berharga diskon atau harga tembak kali itu adalah 4 per jam. Dan penjualan tiket VIP itu 0,3 per jam. Oke. Oke, kita bisa pandang yang ini itu adalah NTS tiket sebenarnya, kemudian ini adalah NTD tiket diskon dan yang ini adalah NTV ya, yang VIP. Ya, atau kalau mau buat NTVIP-nya boleh. Nah, tentunya berarti pertama kita diketahui bahwasannya apa? Si NT itu sama aja dengan NTST ditambah NTDT ditambah NTVIVT ya, dengan di sini lambdanya itu tinggal lambda si TS ditambah lambda TD ditambah lambda TVIV VIV ya, sama dengan tadi dia bilang berapa? 2, 4, dan 0,3 ya. Berarti 2 tambah 4 tambah 0,3 sama dengan 6,3. Nah, pertanyaannya yang A itu apa? Waktu harapan hingga penjualan tiket berikutnya. Waktu harapan hingga penjualan tiket berikutnya itu adalah ekspektasi dari si T. Ya, kemudian yang B yang ditanya itu adalah waktu harapan hingga penjualan tiket VIP berikutnya, berarti ekspektasi dari TVIV. Yang C pertanyaannya, peluang bahwa penjualan tiket setelah tiket sahabat harga sebenarnya habis adalah tiket harga sebenarnya yang lain. Berarti dia tanya peluang bahwa penjualan tiket setelah tiket harga sebenarnya adalah tiket harga sebenarnya yang lain. Oke, berarti ini peluang kalau penjualan tiket yang sebenarnya berarti oke, sebentar berarti dia gunakan oke. Berarti dia TS itu kurang dari si T ya. TD dan juga TVIV. Nanti ini kita menggunakan konsep yang membagi lambdanya ya. Kemudian yang D, peluang bahwa tiket VIP akan dijual atau terjual pada 30 menit ke depan berarti oke, karena di sini dia tadi satuannya itu per jam, berarti ini sama aja dengan peluang TVIV itu kurang dari setengah. Ya. Kemudian yang E yang ditanya adalah peluang bahwa setidaknya 2 dari 3 tiket yang dijual berikutnya adalah tiket diskon. Oke. Berarti 2 dari 3 tiket. Berarti kita di sini akan punya sebuah distribusi baru ya. Dia binomial.
karena dia bilang adalah 2 dari 3 tiket, di sini menandakan bahwasanya kita akan menggunakan kombinasi gitu ya. Bahwasannya di sini lambdanya itu oke, tentunya pertama 3 tiket ya, 3. Nah, lambdanya itu karena dia bilang ada tiket diskon, berarti kita menggunakan lambda TD dibagi dengan lambda ya. Ini nanti. Nah, jadi kita akan menghitung bahwasanya peluangnya itu N lebih dari sama dengan 2. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Kita mulai dari yang pertama, ekspektasi T sudah tentunya 1 per lambda. Lambdanya yang kita pakai adalah yang ini, 6 per 3 ya. 1 dibagi 6 per 3, 6,3. 1 dibagi 6,3 itu nilainya sekitar 0,1587. Itu untuk yang A, kemudian yang B, ekspektasi dari TVIV itu sama dengan 1 per lambda VIP, sama dengan 1 per 0,3, yaitu berapa? 3,33. Kemudian yang C, peluang bahwasanya TS itu dia kurang dari si TD dan juga TVIV. Berarti ini nilainya sama aja dengan lambda TS dibagi dengan lambda. Sama dengan lambda TS-nya itu tadi adalah 2 ya. Nah, 2 dibagi 6,3 itu nilainya sekitar 0,3175. Ya, nanti dicek lagi ya perhitungannya. Kemudian kita hitung yang D, peluang TVIV kurang dari setengah sama aja dengan 1 dikurang E min lambdanya 0,3 dikali dengan setengah ya. Kita menggunakan rumus 1 dikurang E min lambda T ya. Kita gunakan ini. Nah, sama dengan 1 dikurang E min berapa nih? 0,3 dibagi 2 itu 0,15. E min 0,15. Nah, hasilnya itu coba kita lihat ya di kalkulator. 1 dikurang E pangkat min 0,15. Ya, hasilnya itu sekitar 0,1393 ya. Jadi cek lagi teman ya. Nah, yang E, nah kita akan menghitung peluang si N lebih dari 2 ya. Oke, peluang N dia lebih dari sama dengan 2, berarti kan 1 dikurang peluang N yang kurang dari 2 ya. Sama dengan 1 dikurang peluang N sama dengan 0 ditambah peluang N sama dengan 1. Nah, berarti 1 dikurang. Nah, N0 berarti kombinasi dari 3, 0. Kemudian pakai binomial. Berarti gimana? Berarti peluangnya itu adalah lambda TD per lambdanya berarti berapa? Lambda TD-nya itu kan 4 ya. 4 per 6,3. Berarti ini 4 per 6,3. Dia pangkat 0 dikali. Berarti apa? Sisanya 2 per 6,3 ya. Pangkat 3. Nah, ditambah kombinasi 3 dari 1, 4 per 6,3 pangkat 1, 2 per 6,3 pangkat 2. Nah, ini kalau dihitung nilainya itu 0,6975 ya. Jadi silahkan dicoba, dibuktikan perhitungannya apakah benar atau tidak ya. Ya, seperti itu ya. Sebentar. Oke, itu kita lanjut ke contoh soal yang 5.
Nah, di satu terminal, bis A dan bis B itu saling bebas mengikuti proses kosong. Bis A itu datang setiap 12 menit, berarti oke kita buat dulu ya diketahui NA-nya itu punya lambdanya adalah 1/12 ya. Kemudian NB ya proses kosong lambdanya ya katakanlah lambda A lambda B gitu ya 1/8 ya 8. Nah, pertanyaannya berapa peluang bahwa tepat 2 bis A datang pada 24 menit pertama dan 3 bis B itu datang ya berarti yang ditanya itu yang A peluang berarti NA dalam waktu 24 itu sama dengan 2 dan NB dalam waktu 36 menit itu sama dengan 3. Kemudian yang B, hitung mean waktu tunggunya sehingga semua bis datang, berarti ini ekspektasi dari T ya. Kemudian yang C-nya itu peluang bahwa diperlukan waktu setidaknya 20 menit untuk 2 bis B datang. 2 bis B berarti oke. Peluang TB1 ditambah TB2 itu lebih dari sama dengan 20 menit ya. Karena dia setidaknya 20 menit. Oke, sebentar. Oke. Kita jawab pertanyaan yang A. Jadi yang A tadi peluang NA24 sama dengan 2, NB36 sama dengan 3. Perhatikan bahwasanya di sini diketahui dia saling bebas, berarti tinggal ya kita kalikan saja peluangnya masing-masing ya. Berarti sama aja dengan peluang NA24 sama dengan 2 dikali dengan peluang NB36 sama dengan 3. Berarti sama saja ya. Oke. Kita lihat dulu ya di sini. Waktunya 24 berarti min lambdanya adalah 1/12 dikali 24. Lalu yang ini lambda T berarti 1/12 dikali 24 pangkat 2 ya nilai K-nya dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini dikali dengan yang ini juga sama berarti min itu tadi 1/8 dikali 36 ya. Lalu ini 1/8 dikali 36 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ya. Berarti ini sama aja dengan E-2 ya. Lalu yang ini 2 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali yang ini 36 dibagi 8 itu adalah 4,5 ya. E-min 4,5 berarti ini 4,5 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial. Ya, ini 2 pangkat 2 dibagi 2 faktorial itu adalah 2 ya. Oke, ini sama aja. Oke, kita hitung aja ya. Tadi itu E pangkat. Nah, ini sama-sama E, karena perkalian kita pangkat jumlahnya saja ya. Jadi, langsung pangkat min 6,5 itu adalah 0,0015. Ya, ini kita kali dengan 2 yang hasil dari sini. Lalu kita kali dengan 4,5 pangkat 3. Lalu kita bagi dengan 3 faktorial itu adalah 6. Ya, hasilnya sekitar 0,0457 ya. Tuh untuk yang A. Kemudian yang B. Yang B adalah ekspektasi T ya.
ekspektasi T itu sama dengan 1/lambda. Berarti kita karena dia adalah, dia bilang apa? Hitung dengan waktu tunggu hingga sebuah bis datang. Oke, berarti kita harus cari tahu dulu nih. Di sini kita cari dulu tahu ya si T-nya itu gimana. Karena si katanya adalah gini ya. Karena dia bilang adalah hingga sebuah bis datang, berarti kan kita ingin apa? Si T ini adalah minimum dari siapa? Si TA1 atau ya bus A yang pertama kali datang atau si TB1 ya. Nah, sehingga tentunya ini itu dia berdistribusi eksponensial ya. Waktu tunggunya berdistribusi eksponensial dengan lambdanya itu adalah apa? Lambdanya sama dengan, berarti tinggal kita jumlahkan saja ya. 1/12 tambah 1/8 ini sama aja ya, lambdanya itu per 24, ini adalah 2, ini adalah 3 ya, sama dengan 5/24. Otomatis ekspektasi T-nya adalah ya 24/5 ya, atau ya sekitar ini berarti 4,8 seperti itu. Kemudian yang C, peluang bahwa diperlukan ini tadi ya TB1, TB2 itu lebih dari 20. Ya, perhatikan ya, ketika kita sudah menjumlahkan ya, misal kita punya S itu adalah apa? TB1 ditambah TB2. Nah, tentunya ini akan apa? Berdistribusi gamma ya, dengan parameternya adalah 2 karena di sini ada 2 waktu, kemudian dia adalah tadi itu 1/8 adalah alfanya ya. Ini alfa, sorry, lambdanya ini adalah alfanya. Nah, otomatis probabilitas dari TB1 tambah TB2 itu lebih dari 20 sama saja dengan, oke, tadi ingat ya distribusi gamma ya, di mana ya? Saya coba cek lagi ya, distribusi gamma itu, oke, karena dia 20. Coba ya. Berarti nanti ini min 20 dikali dengan 1/8 ya. Lalu 20 kali 1/8 angkat sering dibagi 2. Ini nanti dikali sama, bentar saya ingat lagi tadi. Ini distribusi gamma berarti kita masuk ke, sebentar ya, saya lupa rumusnya. Oke, sorry. Ini tadi kita masuk ke proses kosong ya. Kalau dia berdistribusi mana tadi? Distribusi gamma yang dia berdistribusi gamma. Sebentar, kita coba cek lagi ya rumusnya. Ya, jadi nanti silahkan diingat-ingat. Nah, ini ya, distribusi gamma berarti ya seperti ini ya. Berarti kalau kita mau menghitung, oke, ini lambda.
Nanti ini dia dikali sama 3,5 ya, sama dengan 3,5 min 2,5 ya. Oke, sebentar. Ini tadi dia. Oke. 2 bis datang. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Untuk yang selanjutnya di soal nomor 6, jadi dikatakan bahwasanya seorang pemulung menemukan koin di sepanjang jalan di mana koinnya itu mengikuti proses kosong dengan rate-nya itu 0,5 koin per menit. Ya, 60% koin itu 100, koin 100, 20% itu adalah koin yang 500 dan 20% lagi koin yang nilainya 1000. Tentukan ekspektasi bersyarat koin-koin yang didapat pemulung sepanjang 1 jam perjalanan diberikan dia mendapat 10 koin 500. Oke. Pertama kita misalkan dulu ya diketahui misal N1T itu dia adalah apa? Banyak koin ya. Banyak koin sama 100 gitu ya. N2T itu berarti dia banyak koin 500. Kemudian N3T itu banyak koin 1000. Yang didapatkan ini ya, yang didapat hingga waktu T ya. Hingga waktu T. Nah, berarti di sini kita punya nih. Ya, berarti untuk lambda satunya itu adalah 0,5 dikali 0,6. 0,6-nya 60%. Ya, sama dengan 0,3. Kemudian lambda 2-nya di sini 0,5 dikali 0,2 sama dengan 0,1. Lalu lambda 3-nya 0,5, 0,2 sama dengan 0,1. 0,5. Ya. Seperti itu. Nah, yang ditanya itu adalah ekspektasi bahwasanya 100 koin N160 dalam waktu 1 jam ya, ditambah 500 N2 dalam waktu 60 ditambah 1000 N3 dalam waktu 60 bersyarat N2 60-nya itu sama dengan 10. Nah, berarti nanti ini kita tinggal menggunakan konsep peluang bersyarat ya. Jadi untuk menyelesaikannya ini kita gunakan, ingat lagi ya, peluang bersyarat, peluang A bersyarat B itu apa? Peluang A iris B bersyarat peluang B ya. Berarti kalau begini ya sama aja. Ini oke, ini ekspektasi bersyarat ya. Ekspektasi bersyarat. Coba kita lihat lagi materinya ya. Ekspektasi bersyarat itu ini kita pakainya adalah yang splitting ya. Splitting ekspektasi, oke, itu tinggal lambda dikali T ya.
Oke, ini dia saling bebas. Sebentar, tentukan ekspektasi bersyarat koin-koin yang dapat pemulung jika dia dapat 10 koin yang 500. 100 dikali. Oke, untuk ekspektasi ya kita buat dulu ya untuk masing-masing 100 N160 sama dengan 100 dikali lambdanya tadi adalah berapa? 0,3 ya. 0,3 dikali dengan 60. Nah, ini sama dengan berapa? Nanti dicari ya. Ini 500, ini N260 sama dengan 500 dikali 0,1 dikali 60. Lalu ini ekspektasi ini tadi 1000 N360 ya sama dengan 1000 kali 0,1 dikali 60. Oke. Ini sama dengan berapa? Nah, kita coba lagi ya. Ini ekspektasi bersyarat. Ya. Sebentar ya. Ekspektasi. Oke, sebentar. Satu per tiga. Oke. Nah, berarti ini kita harus cari masing-masing dulu ya. Peluang bersyarat ketika diberikan. Oke, sebentar. Ini kita harusnya carinya langsung. Sebentar, dia peluangnya. Oke. Nih, dia berikan peluang. Berarti kita harus cari tahu dulu nih peluangnya itu berapa untuk peluang bersyaratnya. Nanti dari sana baru kita cari ekspektasinya ya. Pertama kita akan cari ya. Oke. Peluang. Nah, karena dia sini syaratnya adalah N2, berarti kita ingin ini nanti ya kita buat ya untuk X, Y ya. X, Y. Nah, ini sama dengan berapa? Peluang kalau misalnya nih
X-nya itu adalah si N1 dan Y-nya itu adalah si N2. Kemudian ketika X-nya sama dengan N2 dan Y-nya adalah N2, kemudian X-nya adalah N3 dan Y-nya adalah N2 ya. Jadi kita ingin si syaratnya itu si Y-nya adalah si N2. Nah, ini peluangnya berapa gitu. Nah, berarti kan kita mau tahu nih berapa sih peluang kalau misalnya uh, kita dapat si ini ya tadi peluang peluang dia dapat koinnya itu kan ini ya 60%, 20% dan 10%. Berarti kalau dia peluangnya itu berarti berapa? Tinggal 60% dikali dengan 20% kan ya? N1 N2 berarti sama aja dengan 60% dikali dengan apa? Karena dia kan saling bebas ya. Jadi peluangnya itu hmm, oke, dikali dengan 20%. Lalu yang ini 20% kuadrat, yang ini juga 20% kuadrat. Nah, berarti kalau diberikan ya N2-nya 10 sama dengan 0, berarti kan peluang X bersyarat N2-nya itu N60-nya sama dengan 10 ya. Ini sama dengan berapa gitu. Ya, sama aja dengan oke. Berarti peluang ketika tadi nih 100 N160. Oke, bukan 100 ini ya. Peluang N160 bukan 100 ya. Peluang N160, peluang N sorry. Oh my god. Oke, sebentar. Oke. Nah, peluang N160 dari peluang N160 eh koma N260 sama dengan 10 dan peluang apa? Ekspektasi bersyarat yang dipromo selama 1 jam. Oke. Dibagi peluang N260 sama dengan 10. Peluangnya ini tadi kan berarti yang ini ya berarti 60% ya 60% dikali 20% kita kalikan sama peluang 60-nya 10 gitu N2 kita lihat di sini ya peluang N260 sama dengan 10 ini kan ya pakai promosi yang ini yang biasa yang ini mana peluang nih kayak gini berarti N1 nah ini N2 4 T-nya itu berarti di sini T-nya adalah 60 berarti tinggal oke. Berarti di sini oke. Berarti di sini tinggal tadi lambdanya berapa? Ini ya. Lambdanya si N2 itu oh 0,1 ya. 0,1 dikali 60 pangkat 10. Nah, kita kali sama E min lambda T berarti ini harusnya 6 ya. Min 6 dibagi dengan 10 faktorial gitu ya. Sama dengan berarti 6 pangkat 10 min 6 per 10 faktorial. Coba kita hitung itu nilainya berapa. Kita coba hitung nilainya. Oke, sebentar.
Oke, berarti tadi 6 pangkat 10 kita kali dengan E pangkat min 6 dibagi dengan 10 faktorial itu nilainya sekitar 0,0413. Nah, berarti ini kita kali dengan, nah kalau kita kali seperti itu berarti sama aja dengan yang ini ya. Sebentar, kita lihat lagi tadi. Untuk yang ini ekspektasi ya 10. Nah, ini tadi N1. Nah, jadi bawahnya tinggal kita kalikan ya. Oke, nanti ini nanti saya cari tahu dulu ya untuk solusinya itu seperti apa ya. Sepertinya ada kesalahan tadi di sini. Nanti saya kirimkan untuk pembahasan yang ini. Ya, nanti saya cari tahu dulu ini bentuk solusinya seperti apa. Ya, untuk ekspektasi bersyarat kita lihat ya. Ya, nanti kita coba cari tahu dulu nanti ya. Oke, kita lanjut dulu ke sini. Nah, di nomor 7 ini mirip-mirip sama soal UAS tahun lalu. Jadi, dikatakan bahwasanya sebuah perusahaan asuransi memiliki dua jenis polis, yaitu polis M dan K dan M, di mana lambdanya adalah 9, gitu ya. Kemudian pemilihan secara acak menunjukkan bahwasanya polis K itu terpilih 1/3, berarti yang M itu 2/3 gitu ya. Dan diajukan pada suatu hari. Oke. Nah, hitunglah. Oke, jadi pertama diketahui dulu. Diketahui, katakanlah pertama nih untuk yang NK itu dia adalah kosong dengan parameternya 9 dikali 1/3, yaitu sama dengan 3. Kemudian NM dia berdistribusi kosong dengan 9 2/3 sama dengan 6. Kemudian yang ditanya itu adalah peluang bahwa klaim jenis kayak itu pada satu hari itu kurang dari. Oke, berarti yang ditanya itu adalah peluang pertama NK1 itu kurang dari 2, peluang NM1 itu kurang dari 2 ya untuk yang ini. Kemudian berapa peluang bahwa total klaim yang diajukan pada satu hari itu kurang dari 2. Berarti yang ketiga ya, ini katakanlah yang A, yang B, yang C, peluang N1-nya itu kurang dari 2. Nah, gimana untuk yang ini berarti ya di sini ya kita jawab dulu ya. Jawab. Untuk yang A berarti peluang NK1 kurang dari 2 sama aja dengan peluang NK1-nya sama dengan 0 ditambah peluang si NK1-nya sama dengan 1. Ya. Berarti untuk yang ini tinggal nanti dimasukkan rumusnya. Berarti lambda T di sini ini sebagai T-nya, ini adalah K-nya. Tadi lambda untuk NK-nya adalah 3 ya. Berarti 3 dikali 3 kali 1 ya. Pangkat K 0 min 3 kali 1 dibagi dengan 0 faktorial ditambah 3 dikali 1 pangkat 1 min 3 kali 1 per 1 faktorial. Ya, sama aja dengan 4 dikali pangkat min 3. Kemudian yang B, ya sama caranya.
peluang NM1 itu kurang dari 2 sama aja dengan peluang NM1-nya sama dengan 0 ditambah peluang NM1-nya itu sama dengan 1 berarti sama aja dengan tadi karena dia 6 ya 6 kali 1 pangkat 0 min 6 kali 1 per 0 faktorial ditambah 6 kali 1 pangkat 1 min 6 kali 1 per 1 faktorial ya sama aja dengan 7 min 6 ya. Kemudian yang C peluang n satunya kurang dari 2 berarti sama aja dengan peluang n satunya sama dengan 0 ditambah peluang n satunya sama dengan 1 berarti sama aja dengan apa? Di sini kan lambda-nya itu tadi 9 ya, berarti 9 pangkat 0 min 9 ya per 0 faktorial ditambah 9 pangkat 1 min 9 per 1 faktorial sama aja dengan 10 min 9 ya. Nanti ini dihitung nilainya berapa. Seperti itu saja. Oke, kita lanjut. Ini oke. Soal yang terakhir ya. Soalnya adalah misalkan kendaraan yang melintasi jalan Sudirman itu mengikuti proses kosong dengan lajunya itu 10 kendaraan per menit. Oke, sebentar. Nah, dan misalkan 80% kendaraannya itu adalah mobil, berarti 20%-nya adalah truk. Ya, jadi diketahui pertama misal N1 kita buat NM aja ya, N mobil gitu ya. N mobil punya lambdanya itu berapa? Berarti 80. Oke, sorry. Kita buat dulu dalam bentuk kosong. Berarti dia berdistribusi kosong dengan lambdanya itu adalah berapa? 80% dikali 10 ya atau sama dengan 8 dan N truknya itu dia 20% dari 10 ya sama dengan 2. Kemudian yang ditanya itu adalah peluang bahwa setidaknya ada satu mobil yang melintas dalam waktu 1 jam. Berarti yang ditanya itu adalah peluang N mobil berarti NM ya NM dalam waktu dia jam. Nah di sini tadi karena menit berarti setengah jam itu 30 menit ya 30 setengah jam ya di sini. Berarti N30 itu lebih dari setidaknya ada satu berarti kan lebih dari satu ya. Kemudian yang B jika 120 melintas dalam 1 jam berapa rata-rata? Oke. Nah, ini adalah ekspektasi dari N60. Oke. N60 bersyarat N2 60 itu sama dengan 120. Oke. Oh. Oke. Nah, langsung saja. Ini kayaknya saya sudah mendapat ide untuk yang ekspektasi bersyarat ini ya. Nah, yang A berarti kan peluang si NM 30 lebih dari sama dengan 1 sama aja dengan apa? 1 dikurang peluang NM30 sama dengan 0. Ya, berarti sama aja dengan 1 dikurang min lambdanya tadi adalah 8 ya 8 dikali 30 kemudian ini 8 kali 30 dipangkatkan 0 dibagi 0 faktorial ya atau sama aja dengan 1 dikurang ini min 240 ya. Oke itu yang A hanya begitu saja. Untuk yang B ekspektasi dari N oke kok solusi.
Oke, bukan N begini ya tulisannya. N 60 maksudnya N6. Nah, N60 bersyarat N2 60 sama dengan 120, berarti ini tinggal ya ekspektasi dari si N160 bersyarat N260 sama dengan 120 ditambah ekspektasi dari N260 ditambah bersyarat N260. Nah, berarti dia sama saja. Nah, N1 itu tadi kan dia 0,8 ya. Ya, yang ini adalah berapa? 0,8 ya dikali dengan 10 tadi ya dikali sama 60 waktunya. Nah, ditambah yang ini jelas oke tadi sama dengan 120 ya. N2 sama dengan 120. Nah, ini langsung 120 karena di sini dia syaratnya N260 itu 120 ya. Jadi dia sama dengan ini 8 ini berarti 480 ya ditambah dengan 120 sama dengan 600 ya. Seperti itu. Jadi kita cukup kalikan saja menghitungnya gitu. Jadi apa ya? Ya karena tadi emang dia saling bebas ya. Jadi seharusnya kita hiraukan si syaratnya tadi kita. Oke, berarti tadi untuk yang ini, oke berarti kita tidak perlu mencari seperti ini ya. Kita ubah dulu ya untuk yang ini. Berarti ya tadi benar ya 60% ya tadi ya. Oke, jadi untuk yang ini oke sebentar. Yang ini berarti untuk ekspektasi dari 100 N160 ditambah 500 N260 ditambah 1000 ya. N360 bersyarat N260-nya itu sama dengan 10. Oke. Nah, ini sama aja dengan praktika tadi dia bilang diberikan dia mendapat 10 koin. Oke. 10 koin 500. Jadi kan dia menanya berapa ekspektasi dari koin-koinnya dia dapat berapa gitu ya. Berarti ini sama aja dengan ekspektasi dari 100 N160 bersyarat N260-nya sama dengan 10 ditambah ekspektasi 500 N260 bersyarat N260-nya sama dengan 10 lalu ekspektasi oke ditambah ekspektasi dari 1000 N360 bersyarat N260-nya sama dengan 10. Berarti ini sama aja tinggal lambda-nya tadi berapa? Lambda-nya 0,3 ya. 60 menit oke. Berarti tinggal 0,3 dikali dengan 60 ya dalam waktu 60 menit ya. Nah, ditambah yang ini dia 10 ditambah yang ini dia 0,1 kali 60. Berarti yang ini dia itu adalah 3 per 10 18 ditambah 10 ditambah yang ini adalah 6 sama dengan ini berarti berapa? 34 ya. Seperti itu saja. Jadi ekspektasinya adalah seperti itu. 34 ya. Oke, itu saja untuk pembahasan soal-soal latihannya. Ya semoga nanti bisa dipahami ya. Silahkan dibaca-baca lagi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silahkan saja. Sekian untuk video pembahasan soal-soalnya. Nanti ada soal latihan yang bisa kalian coba ya. Begitu saja saya akhiri dan terima kasih.